Tanggal 12 Juni, hari ke-164. Bacaan Mazmur pasal 60 sampai pasal 66. Haus akan Tuhan di tanah yang gersang. Garis besar. Mazmur pasal 60 sampai pasal 66 menunjukkan bahwa Anda dapat datang kepada Tuhan dengan seluruh keadaan hati Anda. Tidak perlu berpura-pura kuat, tidak perlu menyembunyikan kebingungan, kelelahan, atau kerinduan terdalam. Dalam Mazmur pasal 60, Daud membawa pergumulan bangsanya kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 61, ia datang sebagai seorang pribadi yang membutuhkan perlindungan dan kekuatan. Mazmur pasal 62 sampai pasal 63 memperlihatkan hati yang belajar menantikan Tuhan dan merindukannya lebih dari segala sesuatu. Mazmur pasal 64 menggambarkan ancaman dari orang-orang jahat, tetapi Daud tetap percaya bahwa Tuhan melihat dan akan bertindak. Mazmur pasal 65 mengangkat pandangan kepada Allah yang memelihara bumi, mengatur musim, dan mencurahkan berkat. Mazmur pasal 66 kemudian mengajak umat Tuhan melihat kembali pekerjaan Allah dan memujinya karena keselamatan yang besar. Rangkaian Mazmur ini mengingatkan bahwa Tuhan hadir dalam persoalan bangsa, pergumulan pribadi, kekeringan rohani, ancaman manusia, dan keindahan ciptaan. Dimanapun Anda berada, Tuhan tetap dapat dicari, ditemukan, dan dipuji. Renungan harian. Ada masa ketika hati terasa kering. Anda tetap melakukan kegiatan seperti biasa, tetapi di dalam jiwa ada rasa kosong. Doa terasa hambar, firman Tuhan dibaca tetapi sulit masuk ke dalam hati. Ibadah tetap diikuti tetapi kerinduan terasa menurun. Daud pernah berada di tempat seperti itu, bukan hanya secara batin tetapi juga secara fisik. Mazmur pasal 63 ditulis ketika ia berada di padang gurun Yehuda, sebuah tempat yang tandus dan sulit. Di sanalah ia berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair." Mazmur pasal 63 ayat 2. Daud tidak menutupi kekeringannya, ia tidak berpura-pura baik-baik saja. Ia mengakui bahwa jiwanya haus. Namun yang penting ia tahu kepada siapa ia harus datang. Banyak orang mencoba mengisi kekosongan hati dengan kesibukan, hiburan, pengakuan, uang, atau relasi. Semua itu mungkin memberi rasa segar sesaat, tetapi tidak dapat benar-benar memuaskan jiwa. Hati manusia diciptakan untuk Tuhan. Karena itu, hanya Tuhan yang dapat memuaskan kerinduan terdalam Anda. Daud berkata bahwa kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup. Ia ingin memuji Tuhan, mengangkat tangan dalam namanya, dan merasa kenyang seperti menikmati makanan yang paling baik. Ini menunjukkan bahwa kedekatan dengan Tuhan bukan sekedar kewajiban rohani, tetapi sumber kepuasan jiwa. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Matius pasal 5 ayat 6. Hari ini, jangan hanya mengejar apa yang membuat hidup Anda sibuk. Carilah Tuhan yang dapat membuat jiwa Anda hidup kembali. Sediakan waktu untuk diam, baca firman-Nya perlahan. Ucapkan doa yang sederhana dan jujur. "Tuhan, jiwa saya haus kepadamu, segarkan saya kembali." Saat Anda melekat kepada Tuhan,
Anda akan menemukan bahwa tangannya menopang Anda. Padang gurun mungkin belum langsung berubah menjadi taman, tetapi hati Anda dapat mulai disegarkan oleh hadiratnya. Jiwa Anda tidak akan dipuaskan oleh kesibukan dunia, sebab hanya Tuhan yang dapat menyegarkan tanah hati yang gersang. Pendalaman. Tuhan yang bekerja dalam sejarah. Mazmur pasal 60 ayat 6-7. Mazmur pasal 60 ayat 6-7 menyebut beberapa wilayah penting dalam kehidupan umat Israel. Sikhem, Sukot, Gilead, Manasye, Efraim, dan Yehuda. Wilayah-wilayah ini bukan sekedar nama tempat, tetapi bagian dari sejarah dan identitas umat Tuhan. Penyebutan tempat-tempat ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak hanya bekerja dalam hal-hal rohani yang tidak terlihat. Ia juga bekerja dalam sejarah, wilayah, bangsa, keluarga, dan perjalanan nyata umatnya. Dengan bantuan peta Alkitab, Anda dapat mencoba melihat letak tempat-tempat tersebut. Saat melihatnya, ingatlah bahwa iman bukan kisah yang mengambang di udara. Tuhan bekerja dalam ruang, waktu, dan kehidupan nyata manusia. Malam yang diisi dengan kerinduan. Mazmur pasal 63 ayat 6. Daud berkata bahwa ia mengingat Tuhan di tempat tidurnya dan merenungkan Dia sepanjang kawal malam. Ini menggambarkan hati yang tetap mencari Tuhan bahkan ketika malam terasa panjang dan mata sulit terpejam. Bagi sebagian orang, malam tanpa tidur menjadi waktu untuk cemas. Pikiran berputar, ketakutan muncul, dan hati semakin gelisah. Namun Daud mengubah malam seperti itu menjadi ruang perjumpaan dengan Tuhan. Ketika Anda sulit tidur atau hati sedang tidak tenang, jangan biarkan malam hanya dipenuhi kecemasan. Pakailah waktu itu untuk berdoa pelan-pelan, mengingat kebaikan Tuhan, atau mengulang satu ayat firman. Malam yang gelap dapat menjadi tempat jiwa Anda belajar melekat lebih erat kepada Tuhan. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.